Salam Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali kembali kita bertemu lagi pada saat ini untuk kita bersama-sama beribadah secara virtual. Saya percaya Bapak Ibu akan lebih semangat walaupun secara virtual. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak mengurangi semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan yang baik. Engkau izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun secara virtual Tuhan, tetapi hati kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi pujian, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata, amin. Haleluya. Bapak Saudara, kita percaya bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama, ku cinta keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita saling mengasihi karena kita adalah saudara. Saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan kembali, ku cinta keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu, kasih kau dengan kasih Tuhan, karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik bagiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mencintaimu dari segalanya.
Kami rindu Tuhan mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, bahkan menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau katakan Tuhan, Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kembali katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Glory bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Glory bagi Tuhan selamanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Engkau,
boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sehingga kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Allah, biar Engkau sendiri berkata-kata lewat roh-Mu kepada setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku. 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh saudaraku. Ada 3 bagian. Dengan demikian manusia juga punya 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, dan juga kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik, makan, minum, istirahat, itu harus dipenuhi saudaraku. Kalau tidak manusia bisa lapar, haus, bisa stres, bisa lelah, bisa sakit. Secara jiwa manusia juga punya kebutuhan safety, security, rasa aman. Kalau manusia tidak terpenuhi rasa amannya, maka dia akan mudah cemas, takut, dia dalam hidupnya bisa menjadi terobsesi, harus memiliki kekayaan, harta supaya punya rasa aman. Menaruh rasa aman ini di benda. Kemudian juga manusia bisa menjadi orang yang kompulsif ya, karena dia tidak punya rasa aman, dia suka maksa orang untuk mengikuti apa yang ia inginkan. Secara jiwa juga manusia punya kebutuhan untuk kasih, untuk belonging, untuk merasa dimiliki, merasa dikasihi. Kalau kurang, saudaraku, tidak terpenuhi perasaan dikasihi ini, dia akan merasa kesepian, dia merasa tertolak, bisa oversensitive. Bisa juga karena merasa kurang dikasihi, dia menjadi orang yang mendominasi orang lain, otoriter, bisa menjadi orang yang antisosial. Secara jiwa manusia juga punya kebutuhan untuk penghargaan, esteem. Kalau orang tidak terpenuhi penghargaannya, maka dia akan menjadi orang yang narsis mungkin, mencintai diri sendiri, mencari pengakuan, ya, mencari pujian, hormat, tepuk tangan dari orang lain. Bisa juga dia menjadi orang yang paranoid, yang berlebihan, ya, bahkan menempatkan dirinya lebih daripada orang lain. Sebaliknya juga bisa orang yang kurang merasa dihargai menjadi rendah diri, menjadi minder. Kebutuhan jiwa juga bicara soal aktualisasi diri, saudaraku. Kalau orang tidak terpenuhi self-actualization-nya ini, dia menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang merasa tak berdaya, bosan hidup, kok hidup begini aja, rutinitas, dan akhirnya hidupnya tanpa makna. Kemudian rohani kita juga punya kebutuhan, itu untuk mengenal Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kalau tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kematian secara rohani. Nah, puji Tuhan saudaraku, di dalam Kristus Allah sudah memenuhi kebutuhan kita. Hari ini kita akan belajar terutama kebutuhan jiwa, yaitu sense of belonging, sense of worthiness, and sense of competence, itu sudah dipenuhi dalam Kristus saudaraku. Kita baca firman Tuhan yang pertama di 1 Yohanes 3:1. Kebenaran pertama adalah Anda dikasihi Allah. 1 Yohanes 3:1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia menolak Yesus Kristus, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya bersyukur pada Tuhan, saya masih ingat tanggal saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat saya, tanggal 6 Mei tahun 90, sudah 33 tahun yang lalu. Hari itu saudaraku, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dilahirkan kembalikan, saya lahir baru, saya menjadi seorang anak Allah oleh karena iman saya pada Kristus. Dan kebenaran itu sungguh mengubah hidup saya, bahwa saya memiliki Bapa di sorga, bahwa saya oleh karena saya percaya kepada Kristus menjadi seorang anak Allah. Kebenaran itu sungguh mengubah hidup saya, saudara. Dan saya percaya ketika saudara menghayati kebenaran ini, maka saudara pun akan mengalami perubahan, saudara akan mengalami kemerdekaan, saudara akan mengalami sukacita dalam hidup. Roma 8 ayat 15-17, saudaraku, dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, oleh Roh Kudus, kita berseru, ya Aba,
ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika engkau percaya pada Kristus, maka Allah Bapa memberikan Roh Kudus-Nya tinggal dalam hatimu. Kau dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Engkau berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan kalau engkau seorang anak Allah, maka engkau juga seorang ahli waris kerajaan Allah. Bayangkan saudaraku, ahli waris kerajaan Allah. Saya ketika memahami kebenaran ini, itu sungguh mengubah hidup saya. Saya seorang anak Allah, dan saya seorang ahli waris kerajaan Allah. Sesungguhnya saudaraku, kita sedang dibentuk, sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah bersama Kristus. Karena itu dalam hidup ini saudaraku sebagai anak Allah, jangan khawatir tentang apapun. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, sebab Tuhan, Bapa di sorga, pelihara kita. Bahkan burung pipit di udara tidak akan jatuh ke tanah kalau tidak seizin Bapa, saudaraku. Jangan khawatir dalam hidup ini. Hayati kebenaran ini, saudaraku. Saya seorang anak Allah. Saya dikasihi oleh Allah karena saya adalah anaknya. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Jadi kalau engkau masih khawatir, masih cemas, masih takut dalam hidup ini, engkau perlu menghayati kebenaran ini. Engkau dikasihi oleh Allah. Mari sama-sama katakan dengan saya, hayati kebenaran ini, saya dikasihi Allah. Karena saya adalah seorang anak Allah. Kebenaran kedua, saudaraku, yaitu Anda dihargai Allah. Kita baca Roma 5 ayat 5-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, keberartian dirimu bukan ditentukan oleh apa yang kau punya dalam hidup ini. Bukan ditentukan oleh merek bajumu, sepatumu, jam tanganmu, handphonemu, bukan ditentukan oleh merek mobilmu atau rumahmu tinggal di mana. Keberartian dirimu bukan ditentukan oleh prestasimu, bukan oleh gelarmu, bahkan bukan oleh pengakuan orang lain. Keberartian dirimu adalah karena engkau berharga di mata Allah. Seberapa berharga engkau di mata Allah? Kristus telah mati untukmu. Seharga itu, saudaraku. Seharga Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Itulah harga dirimu. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, engkau berharga di mata Allah. Kebernilaian dirimu adalah seharga Kristus mati untukmu. Kebenaran ini, saudaraku, sungguh memerdekakan saya. Ketika saya kelas 3 SMA, saya tahu kebenaran ini, itu memulihkan jiwa saya. Bahwa saya berharga di mata Allah. Kristus Yesus mati untukku ketika aku masih berdosa. Firman Tuhan bilang begitu. Darah Kristus yang mahal telah menebus aku. Saudaraku, hayati kebenaran ini. Maka engkau tidak akan lagi cari hormat pengakuan manusia. Karena keberartian dirimu bukan dari pengakuan orang lain, bukan dari tepuk tangan orang lain, bukan dari hormat pujian manusia. Karena engkau berarti, karena engkau berharga di mata Allah. Hayati kebenaran ini, saudaraku, bahwa saya dihargai Allah oleh karena Kristus telah mati untuk saya. Yang ketiga, saudaraku, kebenarannya adalah Anda dipercayai Allah. Setiap orang merasa perlu berkemampuan,
perlu dipercayai. Dan sesungguhnya Allah sangat mempercayai saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Apa yang berharga di mata Allah itu diberikan kepada kita. Coba kita baca Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang paling berharga yang dimiliki oleh Allah Bapa adalah Roh Kudusnya sendiri. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ia mempercayai rohnya diam di dalam diri saudara. Roh Kudusnya itu melahirbarukan saudara. Roh Kudusnya itu yang mengarahkan saudara. Roh Kudusnya menumbuhkan saudara. Roh Kudusnya itu memampukan saudara untuk melakukan kehendak Allah. Memampukan saudara hidup seperti Kristus telah hidup. Bayangkan saudaraku. Roh Kudus Allah, rohnya sendiri, roh Bapa, Ia percayakan diam di dalam diri kita. Itu yang paling berharga yang Bapa berikan buat kita saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan Allah memberikan rohnya dengan cemburu. Dan Daud mengerti hal ini ketika ia berdosa. Setelah dia berzina dan melakukan dosa yang keji, firman Tuhan menegur dia lewat Nabi Nathan. Dia bertobat, dia berdoa, create in me a clean heart. Tuhan, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan jangan ambil rohmu dariku. Karena Daud paham, karena sebelum dia ada seorang raja, Raja Saul, itu didiami oleh roh Tuhan. Tapi ketika Raja Saul itu murtad, melanggar firman Allah, maka roh Allah undur. Ketika roh Allah undur, roh jahat menyiksa Raja Saul. Dan Daud tidak mau mengalami itu. Ia bertobat, merendahkan dirinya. Ia berdoa, Tuhan ciptakan aku hati yang bersih. Dan jangan ambil rohmu daripada aku. Karena yang paling berharga bagi Daud adalah roh Tuhan di dalam dirinya. Saudaraku, engkau dipercayai Allah. Karena roh Allah diberikan diam di dalam dirimu. Hayati kebenaran ini saudaraku. Bahwa saya dipercayai Allah. Karena roh Allah diam di dalamku. Saudaraku, mari kita hayati 3 kebenaran ini. Yang pertama, saya dikasihi Allah karena saya adalah seorang yang diangkat menjadi anak Allah. Saya dihargai Allah karena Kristus telah mati untuk saya. Saya dipercayai Allah karena roh Allah diam di dalam saya. Hayati kebenaran ini dan jiwamu akan mengalami pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami yang percaya pada Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Biar kebenaran ini memerdekakan kami bahwa saya adalah seorang anak Allah. Karena itu saya tidak perlu minder lagi. Saya tidak perlu takut cemas lagi dalam hidup karena saya punya Allah. Karena saya seorang anak Allah. Masa depan saya cerah dalam Tuhan karena saya ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu menghargai kami, kami bernilai. Bahkan Kristus telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Betapa berharganya kami di pandangan-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal turun ke dunia jadi manusia, mati di atas kayu salib bagi kami, mencurahkan darahnya buat setiap kami, supaya kami boleh mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kami semua Tuhan boleh mengalami pemulihan dalam jiwa, supaya setiap kami Tuhan tidak lagi cari penghargaan, cari hormat pujian manusia, tapi kami semua boleh menyadari kami semua berharga di mata Allah. Karena itu kami tidak rendah diri lagi. Kami hanya mencari perkenanan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami juga dipercayai Allah, bahwa Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam kami, bahwa tubuh kami adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Biarlah setiap kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu, sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ajari kami, tuntun kami, biar setiap kami dipimpin
oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia di Jalan Merak, cabang rantingnya. Mari Tuhan, bawa kami umat-Mu boleh mengalami pemulihan secara jiwa ini. Bahwa setiap kami boleh sungguh mengalami kasih Tuhan. Kami semua boleh dipulihkan, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan punya jiwa yang sehat dan Tuhan bisa pakai kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, untuk gereja-Mu, pengurus-pengurus di pusat, di daerah, maupun juga gereja-Mu Tuhan di tempat ini, di GB Jalan Merak, cabang ranting, semua hamba-hamba-Mu, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan anugerah, biar setiap kami bersama seluruh umat Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, datang kerajaan di kota ini Tuhan, biarlah kehendak Tuhan dinyatakan. Kami berdoa tak henti-henti juga untuk Indonesia. Yeshua, Tuhan, Indonesia, datang kerajaan-Mu di Indonesia. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negeri ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, berikan hati yang takut akan Tuhan. Biar mereka semua boleh memerintah dengan adil dan benar. Dan kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, harap yang terbaik dari Tuhan-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.